Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kali ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya melalui apa yang akan kami pelajari dan ketahui bersama, ini boleh membuat kami semakin mengasihi Engkau dan kami semakin rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang penghakiman terakhir. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa di dalam dunia saja ada hukum, ada keadilan, ada keputusan benar dan salah. Maka nanti suatu ketika di waktunya Tuhan, kita akan sama-sama menghadapi penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari Minggu kita selalu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan di dalam pengakuan iman rasuli itu, kita mengatakan ada satu kalimat yang kita katakan, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita tahu di sini ia adalah Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara mengenai penghakiman terakhir, ketika berbicara mengenai hari terakhir, maka itu berbicara mengenai kedatangan Kristus. Atau kita sering juga mendengar itu dengan istilah parusia, the second coming of Christ. Jadi dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penghakiman terakhir. Salah satu kaitan yang penting dari penghakiman terakhir itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus akan datang dengan satu tujuan untuk menghakimi setiap orang dan menentukan tujuan kekal dari setiap individu. Jadi doktrin ini kita kenal, bagian penghakiman terakhir ini juga berkaitan dengan doktrin ekskatologi dan juga tentang kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan orang mati akan segera diikuti dengan penghakiman terakhir. Dan ini akan mengakhiri semua sejarah manusia yang ada dalam dunia ini. Segala sejarah yang saat ini sedang kita jalani, itu akan penghakiman terakhir, itu akan juga mengakhiri semua sejarah manusia. Dan penghakiman ini juga akan mengungkapkan semua tindakan seseorang, apapun itu, baik maupun jahat. Dan penghakiman terakhir ini menjadi sebuah pandangan resmi dari gereja sampai zaman sekarang. Seorang tokoh bernama Immanuel Kant, dia mengatakan seperti ini, dia menyimpulkan ini sebagai sesuatu yang bersifat imperatif kategoris, yaitu adanya suatu hakim besar yang akan meluruskan semua yang salah pada masa akan datang. Segala sejarah manusia akan berada pada titik akhir. Jadi Kristus itu akan menjadi hakim yang agung, menjadi seorang hakim besar yang akan menentukan segala, meluruskan dan menentukan segala yang masih abu-abu saat ini, segala yang masih belum kita tahu kebenaran dan kepastiannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai penghakiman terakhir, maka itu kedatangan Kristus, diikuti juga oleh kebangkitan orang mati, kemudian akan mengakhiri semua sejarah manusia, kemudian di dalam penghakiman terakhir itu akan mengungkapkan tentang tindakan semua orang, baik itu entah itu tindakan baik maupun jahat. Dan Kristus akan menjadi hakim yang agung, sedangkan yang lain akan bergabung bersama dengan dia dalam penghakiman. Kemudian, mari kita masuk ke dalam natur penghakiman terakhir. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup sekarang pun Allah tetap menghukum kejahatan dan memberkati orang yang benar. Kita tahu ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, di dalam dunia hukum ada keadilan benar dan salah. Dan bahkan itu pun berlaku kepada Allah gitu, kepada kita yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, itu hukuman tetap ada. Dan orang yang melakukan kebenaran itu akan diberkati. Tetapi itu belumlah akhir dari segala sesuatu.
Peristiwa penghakiman akhir itu disebutkan bersamaan dengan peristiwa lain yang historis, yaitu kedatangan Kristus, kebangkitan orang mati, dan langit serta bumi yang baru. Jadi segala sesuatu yang dihakimi dalam dunia ini itu bukanlah akhir, belumlah akhir dari segala sesuatu. Mari kita lihat. Di dalam Perjanjian Lama sudah tertulis ya, di dalam Yesaya pasal 32, di sana dikatakan di padang gurun selalu akan ada berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di dalam dunia, jika orang itu berbuat benar, maka dia akan diadili dengan benar. Kemudian di dalam Mazmur dan juga Amsal itu juga dikatakan di sana bahwa orang yang membuat perangkap dia akan jatuh dalam perangkapnya sendiri. Itu adalah sebuah hukum. Kemudian juga di Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai hukum. Di Amsal dikatakan bahwa rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai penghakiman, Alkitab sudah mengungkapkan itu. Alkitab sudah mengungkapkan kepada kita bahwa itu ada dan itu berlaku selama masih dalam dunia. Tetapi kejahatan di dalam dunia saat ini itu sering tetap tidak ada ada kejahatan yang terjadi tanpa ada penghukuman. Dan ada kebaikan yang tidak selamanya mendapatkan pahala secara langsung dalam hidup ini. Kita tahu ya, makanya kenapa ada orang yang sering berkata bahwa dunia ini nggak adil. Orang jahat kok malah lolos begitu saja. Orang baik yang melakukan kebaikan kok malah yang dihukum. Jadi keadilan dunia ini masih pincang, masih belum sempurna. Banyak kejahatan yang tidak dihukum dan banyak kebaikan yang tidak dapat pahala gitu. Nah ini dia, di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 17 dipaparkan bahwa Tuhan akan datang untuk menghukum. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menantikan penghakiman terakhir sebagai jawaban keputusan akhir Allah bagi segala pertanyaan tentang keadilan seperti itu, dan sebagai jalan keluar bagi segala masalah dan ketidaksempurnaan pada masa saat ini. Itulah mengapa kita perlu mengetahui tentang penghakiman terakhir. Karena kalau memang benar dikatakan bahwa di dalam dunia ini tidak ada keadilan, dan bahkan kita juga tidak tahu. Bahkan mungkin itu bisa menjadi misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi di meja hijau di pengadilan, kita tidak tahu, tetapi suatu ketika itu akan terungkap. Akan ada penghakiman terakhir itu sebagai keputusan akhir dari Allah dan bukan manusia. Mari kita lihat nubuatan-nubuatan tentang penghakiman terakhir. Ini kita masuk ke dalam Perjanjian Baru ketika Kristus sendiri yang mengatakannya kepada orang banyak dan bahkan kepada para murid. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di sana dikatakan bahwa kedatangan Anak Manusia yang kedua kali, yaitu Yesus Kristus, itu akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Dan ia akan bertakhta, dan maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Gembala tentu tahu mana domba dan mana kambing dengan sangat jelas. Dan pada saat itulah, ketika Kristus datang kedua kali, Kristus akan memisahkan, Yesus sang anak domba Allah itu akan memisahkan domba dan kambing. Dan lalu mulailah penghakiman itu. Domba, yakni orang-orang yang benar, dikumpulkan dan diberkati. Sedangkan kambing, yakni orang-orang yang jahat, dienyahkan dari hadapannya dan masuk ke dalam hukuman api kekal. Itu yang Kristus katakan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kemudian, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 27 sampai 29. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba. Sebuah firman ini keluar dari mulut Yesus sebagai kesaksiannya kepada orang-orang yang
mempermasalahkan perbuatan dia saat itu, mempermasalahkan apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Maka itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 31 itu dikatakan bahwa ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi Alkitab sudah memperingatkan, Alkitab sudah mengatakan kepada kita, jangan kamu heran kalau hal itu datang. Dan ngeri benar katanya, kalau sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, ke dalam tangan Allah hakim yang hidup itu. Di Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan hanya mati hanya satu kali, dan sesudah itu dia akan dihakimi. Jadi pada kedatangan Kristus itu, orang-orang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi juga. Kemudian, nubuatan penghakiman terakhir sebagai penyingkapan mutlak Allah yang adil. Kita tahu dengan pasti Allah kita adalah Allah yang adil. Salah satu sifat Allah adalah Allah yang adil. Dan di dalam penghakiman terakhir, itu akan menyingkapkan secara mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, tentang Allah yang adil itu. Di dalam Roma pasal 2 ayat 5-11, di sana dikatakan bahwa hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Segala perbuatan manusia diperhitungkan dan dihakimi atau diadili pada saat penghakiman terakhir itu terjadi. Menurut keadilan Allah yang mutlak itu. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11-15, di sana ketika kalau kita membaca secara keseluruhan Wahyu itu akan berbicara mengenai Kristus. Diungkapkan bahwa Kristus duduk di takhtanya, kemudian ada kebangkitan orang mati, penghukuman bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dan dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu di sana juga berbicara mengenai hukuman terakhir, kematian kedua. Tapi kematian kedua ini bukan mati yang hilang, tapi maksudnya akan mengalami siksaan, akan mengalami penghukuman yang kekal, yaitu penderitaan yang kekal untuk mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Untuk mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab Wahyu mengisahkannya seperti itu, yaitu sebuah kesengsaraan, sebuah penderitaan yang sangat berat. Baru setelah itu di Wahyu pasal 21 berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa pandangan yang keliru, Bapak Ibu, tentang penghakiman terakhir ini. Ada beberapa pandangan yang salah ataupun yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mari kita lihat bersama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa penghakiman ini bersifat sementara, hanya sementara waktu aja gitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini hanya berlangsung secara simbolis aja untuk menunjukkan pemisah antara gereja dan dunia saja, bukan berbicara mengenai individu dan perbuatannya. Jadi ini berbicara mengenai kalau misalnya tidak untuk kekal gitu. Ini hanya sementara, penghakimannya itu hanya untuk sementara, bukan untuk individu, tetapi untuk membedakan antara gereja dan dunia gitu. Lalu berikutnya, penghakiman itu bersifat permanen. Maksudnya apa? Pandangan ini mengatakan bahwa penghakiman ini hanya berdasarkan moral dunia aja, berdasarkan apa yang dunia pandang baik. Dan ini beranggapan bahwa penghakiman itu terjadi dengan sendirinya, sehingga Allah menjadi seakan tidak ada gunanya di dalam yang mengatakan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa ini bersifat permanen. Jadi ini hanya untuk membagikan pahala dan hukuman aja gitu. Jadi keadilannya, pandangan ini tidak bisa membuat manusia mendapatkan keadilan yang sempurna, karena hanya
mendapatkan pahala lalu hukuman, hanya sekedar itu saja. Kemudian keadilan ini juga bertindak dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya tanpa seorang hakim. Jadi ini salah karena di mana-mana ketika berbicara mengenai penghakiman itu harus ada hakim, harus ada seorang hakim yang bisa mengambil keputusan yang tepat. Bukan terjadi sendirinya karena moral, karena hukum yang berada saja. Jadi ini merupakan pandangan yang salah. Lalu berikutnya adalah, nah ini dia, penghakiman ini bukan bersifat tunggal. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama sudah berbicara mengenai beberapa hal di dalam doktrin eskatologi ini ya. Nah, ada pandangan premilenialisme yang mengatakan bahwa akan ada 3 kali penghakiman. Dan ini adalah, jadi mereka tuh pandangan ini mengatakan bahwa, oh ini bukan penghakiman terakhir, ini bukan penghakiman tunggal, tetapi terjadi beberapa fase gitu. Fase pertama, yaitu penghakiman orang kudus, yang dibangkitkan dan yang masih hidup saat parusia, saat kedatangan Kristus itu, yaitu pemberian pahala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini dianggap penghakiman pertama, katanya pandangan premilenialis modern mengatakan seperti itu. Lalu mereka juga mengatakan yang kedua yaitu adalah penghakiman ketika Kristus menampakkan diri. Jadi fase 1 itu orang-orang kudus dulu nih, orang-orang yang percaya dulu nih dihakimi, diberikan pahala, oh kamu berbuat baiknya segini, ya udah dapat pahala segitu. Lalu selesai katanya. Lalu fase kedua, penghakiman ketika Kristus datang. Setelah memberikan pahala, lalu Kristus datang tuh katanya untuk menampakkan diri setelah masa kesengsaraan yang besar. Di mana orang kafir dihakimi dan menerima ganjalan. Jadi dikatakan yang kedua, fase kedua itu adalah orang fasik dihakimi dan menerima ganjalan. Lalu yang ketiga, dikatakan penghakiman di depan takhta untuk orang durhaka yang mati. Menurut mereka mengambil dari menurut Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Dan ini salah, ini adalah sebuah pandangan yang keliru ya Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak pernah menulis hari-hari penghakiman. Alkitab hanya mengatakan hari penghakiman atau hari itu, pada saat hari itu datang. Jadi itu hanya terjadi 1 kali dan merupakan sebuah peristiwa tunggal yang yang tadi sudah dikatakan ketika Kristus datang itu, ketika parusia, ketika the second coming itu. Jadi tidak ada fase-fase yang pertama, kedua, ketiga, hanya 1 kali. Ditandai yang paling utama adalah dengan kedatangan Kristus itu. Jadi ini adalah sebuah pandangan yang keliru. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa penghakiman terakhir itu nggak penting. Kenapa? Karena pandangan ini beranggapan bahwa akhir hidup manusia itu hanya ditentukan saat mereka mati saja. Jadi ada pandangan yang mengatakan kalau manusia sudah mati ya sudah, itu sudah terakhir lah, sudah penghakiman terakhir untuk dia gitu. Jadi jika orang mati dalam Yesus ya selamat. Kalau orang tidak mati dalam Yesus, ya mereka akan binasa gitu. Hanya sekedar itu saja gitu. Jadi orang-orang ini berpendapat bahwa penghakiman terakhir itu tidak ada guna. Maksudnya Kristus datang lalu menghakimi seperti yang dikatakan sebelumnya, itu menurut pandangan ini ada yang berpendapat bahwa itu tidak penting. Karena penghakiman itu hanya tergantung pada saat orang itu mati. Kalau dia percaya Kristus, dia masuk, dia ikut Kristus. Kalau tidak, dia binasa. Sampai situ saja selesai. Nah ini adalah pandangan yang keliru ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kita melalui firman-Nya bahwa akan terjadi penghakiman terakhir. Dan penghakiman itu untuk menyelesaikan semua persoalan sebagai standar akhir dari iman. Jadi tidak hanya, jadi itu bukannya tidak penting, bukan hanya berhenti di ketika manusia itu mati gitu. Ketika kita mati lalu selesai perkara, sudah selesai. Tetapi tidak. Tuhan akan mengungkapkan, Tuhan akan memberikan kejelasan dari semua pertanyaan yang selama ini masih kita pertanyakan di dalam selama kita hidup. Dan penghakiman akhir akan menunjukkan, ini juga bagian dari penghakiman terakhir ya. Penghakiman terakhir, mengapa penting? Karena itu akan menunjukkan di hadapan semua orang, Bapak Ibu saya dan semua orang yang pernah hidup dalam dunia ini, dan juga yang akan hidup sebelum akhir dunia ini, itu akan menunjukkan kemuliaan Allah, mendeklarasikan
siapa itu Allah dengan resmi dan nyata. Yang di satu pihak menyatakan kesucian dan keadilan Allah, dan di pihak lainnya mengatakan anugerahnya. Jadi penghakiman akhir ini juga punya satu momen penting untuk mendeklarasikan secara resmi, secara nyata kesucian dan keadilan Allah dan juga anugerahnya. Dan penghakiman ini terbuka di muka umum bagi semua manusia yang hidup dalam segala zaman. Jadi ini adalah pandangan-pandangan yang tadi kita sudah lihat. Ini berarti adalah sebuah kekeliruan, sesuatu pandangan yang salah, karena Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa penghakiman terakhir itu ada untuk menunjukkan, mendeklarasikan siapa itu Allah yang adil dan yang benar. Dan itu terbuka di depan umum. Lantas apa yang menjadi tujuan penghakiman akhir lainnya? Mari kita lihat. Yang satu, yang tadi sudah dikatakan, menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang. Sampai saat ini, Bapak Ibu, keadaan terakhir setiap orang tuh masih tersembunyi. Kita mungkin tidak tahu ya, orang-orang yang di akhir hidupnya tuh dia seperti apa gitu. Imannya seperti apa, dia punya kondisi hidup seperti apa, kita belum tahu. Tetapi pada saat penghakiman berlangsung, semua itu akan disingkapkan. Dan segala kehidupan yang telah dijalani oleh setiap orang, pada saat ini keadilannya dan anugerahnya disingkapkan. Kemudian, menyingkapkan derajat upah dan penghukuman yang akan diterima oleh setiap orang. Upah berkaitan dengan kehidupan yang telah dijalani oleh setiap orang selama masa hidup. Dan keadilan Allah, yaitu memberikan kepada setiap orang tempat ia akan tinggal dalam kekekalan, surga ataupun neraka. Jadi ini adalah tujuan untuk adanya penghakiman terakhir. Kemudian berbicara mengenai sang hakim dan pembantunya. Penghakiman terakhir itu adalah milik Kristus. Ia dalam keadaannya sebagai pengantara akan menjadi hakim. Itu tercatat dalam Matius pasal 25, Yohanes pasal 5, dan Matius pasal 28. Di sana tertulis bahwa ia telah diberikan kuasa, bahwa itu semua telah diberikan kuasa kepada Kristus. Karena ia telah menyelesaikan karya penebusan dan juga bagian dari kemuliaannya. Sang hakim, yaitu Kristus, akan menghakimi dunia ini, akan menghakimi orang-orang yang tadi, orang-orang yang benar maupun orang-orang yang salah. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, yaitu kepada Kristus. Kristus menjadi hakim pada penghakiman terakhir. Hal ini diberikan karena dia merupakan pribadi ilahi yang berinkarnasi, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan umatnya. Dan mereka yang percaya kepada dia, yang adalah pengantara itu, akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, itu akan masuk ke dalam hukuman kekal. Dan penghakiman ini akan menjadi penyataan kemuliaan kemenangan Kristus yang tertinggi. Jadi ketika Kristus lagi di dalam dunia, kita tahu sampai kepada kematian Kristus pun, dia dihakimi oleh dunia. Orang-orang Romawi saat itu menghakimi dia dengan standar dunia gitu, dan dia diam. Dia menerima hukuman itu yang menurut standar Romawi saat itu dihukum mati di atas kayu salib. Tetapi nanti akan tiba saatnya dia duduk di atas takhta pengadilan dan di atas semua penguasa di bumi. Penghakiman akhir akan berarti ditaklukkannya secara mutlak semua musuh-musuhnya. Jadi saat itu musuh-musuh Kristus, yaitu si jahat, orang-orang itu akan ditaklukkan oleh dia dan ditegakkannya kerajaannya secara utuh. Memang benar ketika Kristus mati, maut itu tidak berkuasa. Kita tahu ya, maut tidak berkuasa di atas kita, di dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi mereka maut itu si jahat itu masih bisa berkuasa atas dunia. Mereka kejahatan, godaan itu masih ada. Nah, nanti di penghakiman terakhir itu akan ditaklukkan, akan berhenti semuanya, akan ditaklukkan dan akan ditegakkan kerajaannya secara utuh. Dan sesudah itu ia akan menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa sebagai kemuliaan bagi Allah
tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Dan dalam keadaan sebagai hakim juga Kristus menyelamatkan umatnya secara terbuka dan menyingkirkan semua akibat dosa. Jadi sang hakim itu adalah Kristus. Mengapa dia menjadi seorang hakim? Mengapa dia dipilih? Karena dia adalah pengantara, dia adalah yang memperdamaikan manusia dengan Allah, yang menebus umatnya. Dia yang dikorbankan, dia yang disembelih untuk menebus umat manusianya. Maka dia memiliki hak, dia diberikan hak, Kristus diberikan hak kepada Bapa untuk memegang penghakiman itu, untuk menyatakan itu, untuk menegakkan kerajaannya secara utuh, dan untuk menaklukkan si jahat, benar-benar menaklukkan si jahat dengan total, dan tidak lagi bisa berkuasa dimanapun. Lalu berikutnya, di Matius pasal 4, pasal 24 dan pasal 25, itu berbicara mengenai siapa yang akan membantu hakim ini. Di sana tertulis malaikat. Ada malaikat-malaikat yang akan membantu Kristus dalam pekerjaan besar ini. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita tahu malaikat punya peran dalam membantu Kristus, sang hakim ini, untuk mengumpulkan orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang melakukan kejahatan untuk dimasukkan ke dalam dapur api. Dan orang-orang benar itu akan bercahaya saat itu. Jadi pembantu yang pertama itu adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang akan membantu Kristus dalam pekerjaan besar ini. Lalu berikutnya, di dalam Alkitab juga tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 dan Wahyu 20, itu adalah orang-orang kudus juga akan duduk bersama dengan Kristus dan menghakimi. Bapak Ibu, orang-orang kudus yaitu orang percaya ya. Orang percaya yang telah dimuliakan dan mereka mengambil peran dalam menghakimi. Walaupun memang orang-orang percaya atau orang kudus ini tidak dapat dengan sempurna mengetahui segala sesuatu dalam penghakiman dan penetapan hukum, tetapi mereka punya peran aktif. Mereka punya peran aktif dalam penghakiman yang dilakukan oleh Kristus. Jadi Paulus mengatakan hal itu di dalam 1 Korintus bahwa orang-orang kudus, orang-orang percaya punya peran di dalam penghakiman itu. Punya peran di dalam ketika sang hakim itu melakukan penghakiman, maka orang-orang kudus itu punya peran di dalamnya. Jadi ketika berbicara mengenai sang hakim, itu Kristus sendiri, dan pembantunya Alkitab mencatat itu ada malaikat dan juga orang-orang kudus yang duduk bersama dengan Kristus dan menghakimi. Oke. Nah, kelompok yang dihakimi. Mari kita lihat. Pertama adalah malaikat yang akan dihakimi. Tapi ini adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, yaitu si jahat itu. Malaikat jahat, si iblis itu akan dihakimi dan akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Itu terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 29 dan juga 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas pasal 1 ayat 6. Yakni si setan dan semua pengikutnya akan menjumpai penghakiman akhir mereka, dan juga setiap individu umat manusia yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi ada malaikat, yaitu si jahat, si iblis akan dihakimi. Lalu berikutnya adalah setiap manusia yang pernah hidup akan tampil di hadapan takhta penghakiman akhir. Matius pasal 25 ayat 32 mengatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan anak manusia. Dan Wahyu pasal 20 ayat 12 mengatakan semua orang yang mati akan dibangkitkan. Dibukalah kitab untuk menghakimi mereka menurut perbuatan yang tertulis di dalamnya. Jadi semua manusia yang pernah hidup akan tampil di dalam takhta penghakiman akhir. Berarti itu termaksud Bapak, Ibu, dan saya. Kita juga akan tampil, kita juga akan hadir di penghakiman akhir itu nantinya.
dan akan dihakimi menurut perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang manusia lakukan. Setiap manusia yang pernah hidup. Kepada yang tidak percaya akan masuk ke dalam kerajaan maut dan dihakimi menurut perbuatan mereka, mendapatkan murka dan hukuman Allah yang adil. Dan semua orang percaya juga akan berhadapan dengan penghakiman. Di dalam Korintus dikatakan sebab kita semua, kita di sini adalah orang percaya, harus menghadap takhta Kristus. Lalu Ibrani juga dikatakan Tuhan akan menghakimi umatnya. Umatnya berarti kita, umat percayanya. Lalu di dalam Roma dikatakan juga, sebab kita akan menghadap takhta pengadilannya. Orang percaya tidak akan menghadapi pengadilan tetapi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan orang percaya tidak akan menghadapi pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepadanya. Memang kita akan berhadapan dengan penghakiman, tetapi bukan penghakiman untuk menghukum gitu. Penghakiman untuk diberitahukan hukumannya apa. Tetapi kita pasti akan berhadapan dengan penghakiman itu. Nah, ini dia. Tetapi dosa orang percaya, itu dosa setiap orang percaya itu akan diungkapkan. Dosa-dosa kita semua akan diungkapkan, akan diberitahukan. Tetapi bukan sebagai untuk dihukum tadi ya, menurut Yohanes itu, tetapi sebagai dosa-dosa yang telah diampuni, yaitu segala kesalahan yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Di Matius, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia akan dihakimi melalui perkataan yang sia-sia. Dan di dalam Roma dikatakan akan ada hal-hal rahasia yang terungkap, yaitu dosa-dosa orang percaya itu. Tapi bukan untuk bukan untuk mereka dapat hukuman kekal gitu. Tetapi itu adalah sebuah pengungkapan dosa-dosa yang telah diampuni, tetapi yang pernah mereka lakukan. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5 itu dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi Bapak Ibu, di saat itu tuh tidak akan ada hal yang tersembunyi. Tuhan akan mengungkapkannya. Yang ada dalam gelap akan diungkapkan, akan diperlihatkan. Makanya kenapa dikatakan bahwa jangan kita menghakimi gitu. Jangan menghakimi sesama manusia. Jangan kita menghakimi menurut apa yang kita pandang baik, karena itu adalah keputusan Tuhan. Tuhan akan mengungkapkannya. Bahkan apa yang tersembunyi dalam hati, yang tidak diketahui oleh manusia. Dan itu dikatakan orang-orang yang melakukan hal benar akan menerima pujian dari Allah. Dan Matius pasal 25 juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala perbuatan kita, segala perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan penghakiman anak manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam Efesus dan Ibrani dikatakan seperti ini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah sukacita ya seharusnya buat kita orang percaya ketika kita menghadapi penghakiman Tuhan. Karena saat itu ketika dosa-dosa kita yang sudah diampuni Tuhan itu diungkapkan, tetapi Tuhan juga akan menerima balasan. Kita akan menerima balasan dari Tuhan. Balasan apa? Balasan akan setiap usaha, setiap pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan kasih yang mungkin saat Bapak Ibu lakukan, saat kita lakukan tuh kita melakukan dengan jerih lelah, kita melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, atau mungkin saat kita melakukan itu tidak dilihat oleh manusia, atau tuh kita merasa kayak saya melakukan pekerjaan yang melelahkan atau segalanya gitu. Tetapi meskipun manusia melupakan itu, meskipun manusia melupakan apa yang kita kerjakan, ataupun kita sendiri pun mungkin bisa jadi karena kita melakukannya dengan penuh kesungguhan hati untuk Allah, jadi kita pun melupakan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak melupakan itu.
Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Dia ingat, Allah ingat akan perbuatan-perbuatan kita, akan pelayanan-pelayanan kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa di dalam penghakiman itu Tuhan akan memberikan, kita akan menerima balasannya. Tuhan akan memberikan upah untuk kita gitu. Tuhan akan mengingat perbuatan baik kita di dalam kita dalam konteks orang percaya ya Bapak Ibu. Kita dalam konteks orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan itu. Jadi ini adalah sebuah sukacita ya, sebuah penghiburan, sebuah kekuatan untuk kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, itu ketika kita berbicara mengenai orang-orang yang di dalam Tuhan, yang kita orang-orang percaya yang diungkapkan dosa, tapi dosa yang telah diampuni, tidak untuk dihukum. Kita juga semua apa yang kita lakukan, pelayanan kita itu juga akan diingat oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberi balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan, perbuatan baik, tapi di dalam iman kepada Kristus itu. Lalu standar atau patokan dalam penghakiman itu apa? Nah, standar atau penghakiman adalah kehendak Allah yang telah dinyatakan. Tetapi hal ini tidak akan sama bagi setiap orang. Ini ketika berbicara mengenai orang-orang yang dihukum ya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya dan yang dihukum. Di dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai 22 itu di sana tertulis Tuhan Yesus mengecam beberapa kota. Jadi penghukuman untuk mereka yang tidak percaya itu akan dihukum berdasarkan besar dan kecilnya dosa mereka gitu. Kalau saya Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai 25 itu saya akan baca ayat 23 ya. Di sana dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah yang engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ketika Tuhan mengecam kota Kapernaum itu. Lalu di ayat 21 dan 22 sebelumnya juga dikatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu, penghukuman ini, mengapa Kristus mengatakan seperti itu? Itu karena di Kapernaum, di kota Betsaida ini, mereka sudah melihat mujizat, mereka sudah mendengar tentang pengungkapan tentang sudah ada yang diberitakan kepada mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Maka itu hukumannya akan lebih besar. Nah, orang Israel pada zaman PL akan dihakimi menurut wahyu perjanjian lama. Mereka yang telah menerima wahyu secara penuh akan dihakimi menurut respon mereka. Kita ingat ya ketika waktu Lazarus dan juga orang kaya itu kan bilang, tolong beritahukan kepada keluargaku supaya mereka bisa percaya kepada Kristus gitu. Tapi lalu dijawab gitu bahwa enggak, sudah ada nabi-nabi, sudah ada kitab nabi, sudah ada kitab Musa di sana. Bahkan saat ini kita sudah memiliki lengkap perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan itu ketika itu sudah diungkapkan, tapi mereka mengeraskan hati seperti kota Kapernaum, seperti Betsaida, itu dikatakan bahwa bahkan Sodom pun yang paling mengerikan di PL, karena Sodom belum pernah melihat mujizat dan segala-galanya, itu akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi standar penghakiman ini ketika dihukum itu akan sesuai dengan besar dan kecilnya dosa itu. Ketika Kristus mengatakan hal seperti itu, dan standar itu adalah milik Kristus, milik Allah sendiri. Tetapi ketika sudah disuarakan suara kenabian, kita tahu di dalam PL itu banyak sekali nabi-nabi sudah bersuara, tapi bangsa Israel tidak mau mendengar, mereka mengeraskan hati, maka itu hukuman akan setimpal dengan mereka yang sudah menerima tapi menolak. Jadi Bapak Ibu, ini adalah yang akan terjadi, penghukuman yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mau mendengar dan memilih untuk mengeraskan hati ketika suara itu, ketika firman itu dikumandangkan.
Jadi, oke, berikutnya. Nah, di dalam Lukas pasal 19 ayat 12, 1 Korintus mengatakan bahwa ya ini berbicara mengenai orang yang upah yang diterima orang percaya dalam mengerjakan karya keselamatan. Namun upah di sini tadi melanjutkan yang orang-orang percaya, ketika kita mendapatkan upah itu bukan karena usaha kita. Memang di dalam anugerah ketika kita mendapatkan anugerah, kita akan melakukan perbuatan baik. Maksudnya melakukan apa yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan nanti ketika kita mendapatkan upah, itu bukan karena usaha kita, tetapi lagi-lagi itu karena kasih karunia yang Allah berikan. Dalam Lukas dicatat, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan yang kami harus lakukan. Jadi ketika orang-orang percaya itu mendapatkan upah, itu bukan untuk kemuliaan kita, Bapak Ibu, bukan untuk kita mendapatkan pujian, tetapi itu adalah segala kemuliaan itu untuk Tuhan. Dan kita melakukan itu karena kita adalah seorang hamba yang diberikan tugas, dan kita melakukannya dengan apa yang dipercayakan kepada kita, karena itu yang harus kita lakukan. Jadi itu adalah dua bagian tentang penghakiman, yang akan ada penghukuman kekal, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dihukum menurut dosa yang mereka sendiri, dan kita orang-orang percaya itu juga akan diberikan upah seturut juga dengan apa yang kita kerjakan untuk Kristus, apa yang kita kerjakan untuk Allah. Kita sering mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Alkitab tentang upah seorang yang bekerja untuk tuannya. Waktu penghakiman. Penghakiman itu akan terjadi pada akhir dunia. Sebab penghakiman itu diberikan kepada seluruh manusia. Jadi nanti waktunya itu ketika akhir dunia itu, dan kita nggak tahu itu kapan. Penghakiman merupakan serangkaian peristiwa bersamaan dengan parusia Tuhan Yesus. Di dalam Petrus dikatakan, tetapi hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi waktu penghakiman itu terjadi ketika hari Tuhan itu tiba. Dan kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Dia akan datang seperti pencuri. Dan itu akan jadi waktu penghakiman kita akan tahu ketika Tuhan Yesus datang. Dan kita tidak tahu itu kapan. Kemudian di sana juga ada pembaharuan langit dan bumi yang baru akan mengikuti penghakiman. Setelah itu semua akan ada pembaharuan langit dan bumi yang baru. Tidak bisa diprediksi berapa lamanya periode, tetapi yang dimaksudkan adalah hari atau waktu itu lebih bersifat kepada sebuah periode sukacita ketika Kristus datang. Kemudian pada saat itu tiba, standar penghakiman yang dipakai adalah sesuai dengan kehendak yang Allah wahyukan. Jadi kalau berbicara mengenai waktunya kapan, kita tidak tahu, tetapi tanda-tandanya, tanda-tanda akhir zaman kita sudah tahu. Maka itu kenapa firman Tuhan selalu mengatakan berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu kapan waktu itu akan datang. Di dalam Alkitab banyak sekali perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang tertulis ketika 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak pelitanya, maka mereka tidak bisa ikut masuk ke dalam tuannya, ke dalam pernikahan tuannya. Tetapi 5 gadis-gadis bijaksana mereka siap. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita yang sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga, selalu bersiap-siap untuk menanti kedatangan Kristus itu, parusia, kedatangan Kristus yang kedua, waktu penghakiman itu tiba. Supaya ketika hari itu datang, kita didapatkan sebagai orang-orang yang setia, didapatkan sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagian-bagian dalam penghakiman itu adalah ada Louis Berkhof mencatat ada cognitio causae, yaitu Tuhan akan menyatakan semua persoalan pada seluruh masa lampau manusia, termasuk semua pemikiran rahasia dalam hati mereka. Kemudian akan ada pengumuman dari keputusan
penghakiman, lalu yakni keputusan pengadilan dijatuhkan pada orang benar akan membawa berkat dan keputusan pengadilan bagi orang durhaka akan membawa pada hukuman kekal. Jadi ini adalah bagian-bagian lain dari penghakiman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi apa makna yang bisa kita pelajari bersama dari penghakiman terakhir ini? Yaitu satu, sejarah dunia ini bukanlah perputaran tanpa makna, Bapak Ibu. Jadi dunia ini berjalan, berputar, itu bukan suatu makna, melainkan sebuah pergerakan menuju kepada sasaran akhir dari segala zaman. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan hilang dan lenyap begitu saja, tetapi itu akan dihakimi, akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan baik ataupun perbuatan dosa yang kita lakukan. Baik kita orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kemudian yang kedua, hari penghakiman pada akhirnya akan menyikapkan bahwa keselamatan dan berkat hidup kekal akan bergantung kepada relasi seorang kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, dan segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan terjadi ketika Kristus bertakhta dan menghakimi. Dan semua kebenaran akan terungkap gitu. Jadi ini menjadi semangat ya untuk kita dalam kita memberitakan Injil, dalam kita membagikan kabar sukacita gitu. Mungkin kita nggak dianggap gitu sama orang, atau kita ditolak ketika kita memberitakan Injil, atau ketika kita membimbing seseorang gitu, membimbing orang yang sudah di dalam Tuhan, kita membimbing, kita menguras waktu, tenaga kita gitu. Jangan pernah berpikir itu sia-sia gitu. Jangan pernah berpikir kita melakukan sesuatu yang menjaring angin, jangan. Karena itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah tindakan yang akan diperhitungkan, yang akan diungkapkan. Kalau kita melakukan hal yang benar, nanti semua mata akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Jadi ini menjadi semangat ya untuk Bapak, Ibu, dan saya untuk terus semangat gitu melayani. Jangan berhenti gitu, jangan berhenti untuk melayani, jangan berhenti untuk mempermuliakan nama Tuhan gitu. Karena ketika kita melakukan untuk Tuhan, suatu ketika nanti orang-orang yang mengejek kita mungkin, orang-orang yang menganggap pemberitaan kita pemberitaan konyol, orang-orang yang menganggap kamu terlalu rohani atau segala macam, itu mereka akan melihat, mereka akan menyaksikan, mereka akan tersingkap bahwa Kristuslah Juru Selamat itu, Kristuslah Hakim yang adil itu. Kemudian hari itu tidak mungkin dapat dihindari oleh seorang pun. Jadi mereka yang mungkin tidak percaya atau mereka yang ragu-ragu, dan kita pun itu, kita tidak bisa menghindari. Itu akan datang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari. Dan penuntutan pertanggungjawaban hidup setiap orang akan terjadi. Khususnya juga ke dalam kehidupan orang percaya. Lalu yang keempat adalah hari penghakiman itu menyatakan kemenangan Allah yang tertinggi. Dan karya keselamatan di dalam sejarah, yaitu dengan ditaklukannya secara mutlak segala kuasa kegelapan melalui penyataan kemenangan anak domba Allah yang telah disembelih. Hari penghakiman dengan pasti akan menyatakan bahwa pada akhirnya kehendak Allah akan dilaksanakan dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, demikianlah pemaparan hari ini, dan biarlah ini menjadi penghiburan ya untuk kita yang sudah di dalam Kristus ini, menjadi kekuatan untuk setiap kita bahwa kita akan mendapatkan hari penghakiman itu bukanlah hari yang menakutkan untuk kita orang-orang dalam Kristus. Itu justru hari kemenangan untuk Kristus dan juga kita orang-orang yang percaya. Demikianlah, ada pertanyaan. Dalam pengadilan dunia, posisi hakim, jaksa, dan pembela terpisah supaya lebih adil. Barusan dijelaskan bahwa Kristus adalah hakim agung dan Roma 8 ayat 34. Dalam Roma 8 ayat 34, sebentar. Dalam Roma 8 ayat 34, bahkan lebih, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh iya, ada di sini ya. Saya yakin pengadilan Allah pasti adil dan sempurna. Jadi saya mohon penjelasan tentang Kristus sebagai hakim agung dan pembela kita, biar saya nggak galau sendiri. Maksudnya gimana,
dalam pengadilan dunia, posisi hakim, jaksa, baru saya jelaskan bahwa Kristus adalah hakim agung, dan dalam Roma dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya yakin pengadilan Allah pasti adil dan sempurna. Jadi saya mohon penjelasan tentang Kristus sebagai hakim agung dan pembela kita, biar saya nggak galau. Maksudnya Kristus sebagai hakim agung dan pembela kita. Halo, contoh. Sorry. Saya ini bingung sendiri. Oh iya. Biasa itu kalau dalam pengadilan di dunia, ya, itu kan posisi hakim, terus kemudian jaksa, pembela, itu orangnya kan beda-beda. Terus dengan tujuan supaya lebih adil gitu kan. Nah, ini kalau dalam pengadilan Allah ini aku tahu pasti adil dan sempurna. Cuma aku tuh bingung karena Kristus sebagai hakim sekaligus merangkap pembela gitu kah? Oh, iya, maksudnya Kristus kan disebut sebagai sang hakim tunggal. Maksudnya dia kan Allah. Maksudnya kita kan berbicara mengenai konteks Allah gitu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Jadi ketika di dalam Roma pasal 8 di situ dikatakan Kristus menjadi pembela bagi kita. Saya belum menggali Roma pasal 8 ayat 34 ini secara dalam, tetapi kalau berbicara mengenai Kristus Allah yang adil itu kalau pandangan saya dari yang juga sudah dipelajari itu berbicara mengenai Allah yang mutlak gitu, keadilan mutlak Allah gitu. Jadi dia yang hakim, dia yang memutuskan mana yang benar dan salah, tetapi dia juga jadi pembela untuk kita orang yang benar. Pembela bisa dikatakan ini pembela dalam merampas kita dari maut, merampas kita dari kejahatan, maksudnya dari perbuatan dari si jahat gitu. Maksudnya dia menjadi pembela bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu, Lose. Atau mungkin gimana, Lose? Apakah sudah mengerti? Saya tambahkan ya. Oh iya. Jadi pengadilan terakhir itu jangan disamakan dengan pengadilan di dunia. Kalau di dunia ada hakim, ada jaksa, gitu ya, ada pengacara, gitu. Nanti kalau disamakan dengan pengadilan akhir zaman, berarti setannya ikut dakwa lagi. Kalau kita tidak pernah mengatakan dalam pengadilan terakhir, setannya jadi jaksa yang mendakwa, tidak ada. Jadi tidak sama dengan pengadilan di dunia, yang hanya Alkitab katakan pada pengadilan terakhir hanya Kristus sebagai titik puncaknya sebagai hakim, tanpa ada pengacara, tanpa ada jaksanya. Lalu bagaimana Roma pasal 8, 34, 35, itu tidak, konteksnya bukan pengadilan terakhir ya. Itu konteksnya hanya meyakinkan bahwa ketika kita di dalam Kristus tidak ada orang yang bisa rebut kita lagi, kira-kira begitu. Jadi tidak ada, bukan konteks ya, kalau saya dalam Roma 8 ayat 34-35, jadi tetap dalam pengadilan terakhir hanya Kristus yang difokuskan sebagai hakim, mengadili dengan adil. Hanya dalam bagian ini saya sedikit tidak setuju dengan yang disampaikan. Tadi kalau tidak salah disampaikan bahwa di pengadilan terakhir dosa-dosa kita pun akan diungkapkan meskipun tidak untuk dihukum. Kemudian akan dinyatakan sudah dibenarkan. Saya tidak setuju dengan pandangan itu sebenarnya. Apa yang mendasari pandangan ini? Apa yang mendasari saya tidak setuju bahwa dosa-dosa kita akan diungkapkan? Yang pertama dalam Mazmur, sejauh timur dari barat dosa itu dibuang. Jadi tidak diingat Allah lagi. Jadi kalau dosa kita sudah kita minta ampun, diampuni dalam Kristus, Allah membuangnya dan tidak mengingatnya lagi begitu. Nah, akan menjadi satu masalah ketika dalam pengadilan Allah ingat lagi dan dinyatakan lagi begitu, meskipun bukan untuk dihukum. Tapi dosa yang dinyatakan kan itu memalukan. Nah, kita tidak lagi akan dipermalukan karena Yesus disalib itu menggantikan rasa malu kita dengan dia ditelanjangi, dia diludahi, ditampar dan sebagainya. Jadi rasa malu kita pun sudah ditebus oleh Kristus, sehingga dalam pengadilan terakhir pun kita tidak akan lagi dipermalukan dengan dikupas dosa-dosa kita dalam pikiran, hati, perkataan, perbuatan kita, aktif, pasif, sengaja, tidak sengaja. Saya tidak firm dengan poin itu. Yang argumentasi yang kedua bahwa dosa kita tidak akan diungkapkan dalam pengadilan terakhir adalah perkataan Yesus di kayu salib. Sudah selesai, beres. Jadi tidak akan lagi diungkit-ungkit lagi. Nah, saya membaca satu kutipan dari seorang penulis yang mengatakan begini. Ketika orang-orang percaya dihakimi dan ditanya mengenai perbuatan-perbuatannya,
maka yang mereka perlihatkan, yaitu orang-orang percaya perlihatkan adalah perbuatan Yesus Kristus yang telah Dia lakukan untuk mereka. Dan tentu saja dengan buah-buah manis yang mereka hasilkan sebagai anak Allah yang menyukakan Allah. Jadi berkaitan dengan doktrin yang lain bahwa kita dibenarkan dalam Kristus, maka ketika Allah menghakimi kita, yang Allah lihat itu kitanya ada di dalam Kristus, dibungkus oleh Kristusnya, begitu. Nah, kalau Kristus sudah membungkus kita, maka tidak akan ada lagi dosa-dosa yang akan diungkapkan dalam pengadilan terakhir. Itu karena itulah dikatakan bahwa orang Kristen ini adalah orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena penuh dengan anugerah Tuhan. Jadi benar-benar penghakim terakhir untuk kita ini sesuatu yang menggembirakan, bukan sesuatu yang ngeri, bukan sesuatu yang menakutkan. Benar-benar semacam sebuah perayaan, gitu, perayaan anugerah Allah yang kita terima. Oke, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Musa untuk untuk penjelasannya. Itu tadi saya berarti apa seperti yang Musa sudah sampaikan tentang pengungkapan dosa orang percaya itu berarti menurut firman Tuhan juga dikatakan itu tidak ada, dan itu saya dapat dari buku Alkitab dan Akhir Zaman halaman 351. Jadi mungkin untuk kita sudah ketahui bersama yang tadi sudah Musa ungkapkan tentang kebenarannya bahwa kita sudah selesai dalam Kristus Yesus, itu saya dapatkan di halaman 351. Jadi itu bisa kita anulir tentang bahwa kita yang sudah di dalam Kristus tidak akan lagi diungkapkan dosa dan pelanggaran kita, karena itu sudah selesai Kristus kerjakan di atas kayu salib. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, diajar nggak Haiwa? Contoh, Ya, mau tanya slide yang contoh yang tujuan dari penghakiman terakhir itu kayaknya ada 3 ya. Itu yang nomor 3. Yang pertama deklarasi. Yang nomor 3 itu coba lihat lagi contoh. yang mana Tujuan. ya? Tujuan, bentar ya. Kalau nggak salah ada 3 itu tadi ya. Oh iya, oke. Sebentar saya tampilkan. Saya boleh share screen? Saya boleh diizinkan share screen, host? Yang ini bukan ya? Yang ketiga keadilan Allah, yaitu memberikan kepada setiap orang tempat ia akan tinggal dalam kekalahan surga atau neraka. Bukankah biasanya kita kalau sudah meninggal, kita sudah langsung ke surga dan ke neraka gitu loh. Jadi maksudnya dari penghakiman terakhir itu seperti apa ya penjelasannya ya contoh ya? Itu untuk mengungkapkan kan, maksudnya penghakiman terakhir kan tadi ada saya katakan itu dibukakan di depan umum. Jadi keadilan Allah yaitu memberitahukan kepada orang-orang yang mereka yang akan masuk ke dalam, mereka yang menjadi bagian dalam surga dan juga di dalam neraka. Ya, maksudnya waktu kita meninggal kan sudah kita ada di neraka dan sudah ada di surga gitu loh. Nah, maksudnya di sini itu ya, tapi kan ketika Kristus datang kedua kali masih ada orang yang hidup. Maksudnya masih ada orang yang mati memang langsung sudah ada itu, tapi kan ketika penghakiman terakhir itu semua orang yang hidup dan yang mati. Jadi, maksudnya di sini untuk mereka yang masih hidup. Iya, mereka yang masih hidup itu juga pasti kan ketika Yesus datang kan mereka belum mati. Jadi penghakiman itu berlaku juga untuk mereka. Oke, makasih jelas contoh. Makasih. Iya. Contoh. Ya. Masih belum jelas pertanyaannya si Ana itu. Dijelaskan di situ penghakiman atas yang hidup dan yang mati. Yang mati berarti sudah mati. Itu cuma saya tanyakan juga, yang sudah mati kan sudah ada di surga atau di neraka. Masa dipanggil lagi itu di masuk pengadilan lagi. Seperti itu. Kan itu kan yang hidup dan yang mati. Semua orang dikumpulkan. Semua orang hidupnya mati dikumpulkan. Di ininya di slide yang tadi contoh. Jelaskan begitu.
dikumpulkan untuk mendapatkan penghakiman. Nah, makanya sudah di surga, sudah di neraka dipanggilin lagi, kita masuk pengadilan lagi. Sudah di neraka, maksudnya bisa berubah. Gimana Pak? Maksudnya begitu orang mati kan langsung ditentukan. Ini mati ini masuk surga apa masuk neraka kan gitu. Tapi kenapa waktu kedatangan Tuhan yang kedua dipanggil lagi orang hidup dan orang mati untuk mendapatkan pengadilan lagi? Oh iya, kayak kalau pandangan saya sih ya, pandangan saya secara pribadi, ya ketika berbicara mengenai penghakiman terakhir kan tuh keadilan Allah, berbicara mengenai keadilan Allah. Maksudnya kan tadi termasuk di dalamnya hukuman-hukuman dosanya, yang orang-orang yang di neraka ini hukuman-hukuman dosanya, kemudian orang-orang yang di surga, maksudnya upah-upahnya, yaitu akan memang firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang itu akan dikumpulkan, orang-orang mati akan dibangkitkan, dan akan dikumpulkan untuk mengalami keadilan Allah dalam penghakiman itu. Begitu. Atau penjelasan saya masih kurang jelas? Iya dong, karena orang mati dibangkitkan, terus yang mati kemana? Okay. Sudah mati, sebelum dibangkitkan di mana dia? Oke, mungkin hamba Tuhan Musa bisa bantu? Oke. Jadi betul orang mati yang percaya langsung ke surga, yang tidak percaya langsung ke neraka. Bahkan sebelum penghakiman terakhir itu pun sudah terjadi. Tetapi sebelum penghakiman terakhir, yang ke surga itu belum menerima pahala sepenuhnya. Yang ke neraka belum menerima keadilan sepenuhnya. Jadi penghakiman terakhir untuk orang yang mati, yang sudah di surga atau di neraka adalah memberikan pahala sepenuhnya untuk yang percaya dan memberikan penghukuman yang seadil-adilnya untuk yang tidak percaya. Dan saya tidak membayangkan yang di neraka nanti keluar dulu, istirahat enggak ya. Karena neraka itu api kekal, jadi sekali masuk sana akan terus di sana. Jadi tidak tahu gimana teknisnya, yang penting tidak mungkin ada waktu istirahat dari mereka untuk berhenti dari penderitaan. Jadi bukan dipanggil untuk datang yuk istirahat dulu dari api, tidak seperti itu ya. Jadi seperti itu Kohandi ya. Jadi sudah masuk surga ya rohnya begitu, tapi nanti akan dibangkitkan tubuhnya. Nah pada waktu penghakiman terakhir, yang percaya menerima pahala sepenuhnya, yang tidak percaya menerima penghukuman sepenuhnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena keadilan Allah memang ditekankan di sana ketika penghakiman terakhir itu. Berarti waktu dia mati sebelum penghakiman Allah, ya waktu dia mati sebelum penghakiman Allah, berarti dia belum mendapatkan yang bagi yang berdosa sepenuhnya. Sudah masuk neraka. Sepenuhnya masih setengah-setengah hukumannya begitu. Bukan masalah setengah-setengah, sudah menderita di sana, hanya belum penuh sesuai dengan apa yang dia lakukan. Penuhnya itu nanti pada waktu second coming penghakiman terakhir. Tapi mereka sudah menderita ya, jangan pikir oh cuma setengah penghukuman lalu tidak menderita. Jangankan setengah hukuman, penghukuman atau dosanya itu sudah sangat menyakitkan ya. Jadi mereka sudah menderita di neraka. Hanya nanti kalau penghakiman terakhir mereka lebih lagi menderita. Yang di surga sekarang sudah sukacita. Pada waktu penghakiman terakhir lebih sukacita lagi karena di surga terjadi kepenuhannya. Kepenuhan dari sukacita yang percaya. Tapi kalau pengadilan terakhir namanya pengadilan kan bisa tambah berat, bisa juga jadi lebih ringan hukumannya gitu kan. Oh tidak dong, kalau dan begini tidak. Justru yang di neraka diperberat lagi karena sekarang mereka sudah menderita, tapi di neraka diperberat dengan ya tadi detail hukumannya. Dan ditambahkan dengan tubuh yang akan mereka kenakan, lebih menyakitkan. Tapi yang di surga, tambah sukacita, akan memperoleh sukacita yang penuh. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Oke, mungkin istilah pengadilan dan penghakiman. Jadi bukan pengadilan, tapi kita pakai penghakiman. Karena kan kalau kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh keselamatan, kan tidak akan hilang. Cuma nanti kan tidak hari penghakiman itu dia akan berkaitan dengan upahnya dia, ya kan, dari perbuatan dia, dari pada saat dia hidup itu. Itu ya mungkin ya Musa. Sama sebenarnya istilah itu dipakai dua-duanya sih, dipakai sudah berganti sama. Dalam konteks penghakiman akhir zaman itu tidak dipersoalkan. Pengadilan dan penghakiman dianggap sama. Hanya pengertian kita aja yang mesti disesuaikan.
Iya, pengertian kita aja. Kalau pengadilan kan, kalau kita sini kan kesannya kan jadi ada kayak hakim, ada apa gitu ya. Jadi lebih enak ngomongnya penghakiman mungkin. Karena memang Yesusnya disebut hakim ya. Ya. Jadi nggak usah dipersoalkan masalah istilah, sama sih. Hanya pemikiran kita tadi disesuaikan dengan kebenaran bahwa kita diadili secara berbeda ya. Meskipun sama-sama di tahta ya, tapi diadili secara berbeda dalam pengertian ya hanya untuk menerima pahala. Yang tidak percaya diadili ya justru untuk menentukan tingkat kesempurnaan penderitaan mereka di neraka. Oke. Pertanyaan berikutnya ada. Contoh? Ya, ada pertanyaan di ini. Ya, saya mau nanya. Tadi kalau nggak salah ada dijelaskan. Maaf, contoh saya agak kelewat. Oh iya. Orang-orang kudus akan menjadi hakim juga tadi itu ya, ikut menjadi hakim. Iya. Bagaimana itu contoh? Oke. Di dalam Korintus pasal 6 itu kan memang Paulus mengatakan bahwa orang-orang kudus di sana kan dikatakan tidak tahukah kamu bahwa orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Sebenarnya ini maksudnya bukan untuk jadi penolongnya Kristus dalam menghakimi. Cuman maksudnya ini berbicara mengenai orang-orang kudus, yaitu mesti orang-orang percaya itu mengambil bagian gitu. Di sana kan dikatakan akan berada bersama dengan sang hakim itu. Jadi maksudnya ketika Paulus mengatakan ini kepada orang-orang Korintus, bukan berarti mereka menjadi hakim dalam arti yang perannya Kristus itu, bukan. Tetapi mereka berada bersama-sama dengan Kristus gitu. Bersama-sama dengan Kristus, karena kan sudah menang nih. Bersama-sama dengan Kristus menang. Jadi mereka mendukung lah istilahnya. Kalau saya tidak salah, maksudnya bahasanya, mereka orang-orang kudus ini bersama-sama dengan Kristus mendukung apa yang Kristus hakimi gitu. Begitu. Oh, begitu ya. Ya, tadi asumsi saya karena memang kurang jelas juga tadi saya. Saya pikir sebagai hakim juga loh. Terus bagaimana ini? Padahal kita tahu kan bahwa Yesus Kristus adalah hakim agung gitu loh. Iya kan? Yang saya mau tanyakan juga tadi itu sebenarnya yang orang-orang kudus yang dimaksudkan ini siapa gitu, orang-orang kudus mana gitu. Nah, apakah orang-orang kudus yang dulu ataukah yang bakal menjadi orang kudus gitu loh. Oke, tapi alasannya sudah paham contoh. Mereka berada bersama-sama Kristus maksudnya yang contoh ya. Iya, maksudnya iya berada bersama-sama dengan Kristus gitu. Karena yang sudah dimenangkan kan oleh Kristus. Oke, paham contoh. Jelas sudah. Oke. Makasih contoh. Iya. Oke, berikutnya. Ya, contoh. Semua orang ya. Ya, contoh coba supaya kita audiens lebih clear ya. Iya. Mungkin lebih ditegaskan aja untuk penghakiman itu intinya apa? Orang benar, orang percaya dan orang tidak percaya. Orang benar, orang percaya itu diapakan, diadili apanya. Orang tidak percaya diadili apa? Juga tadi ada disinggung dosanya besar kecil itu apa? Seperti contoh tadi ilustrasi yang Yesus katakan tentang Sodom, Gomora, Korazim dan kota-kota itu. Tadi ada tertulis dosa besar, dosa kecil. Apakah itu menentukan juga hukuman atau bagaimana? Contoh, tiga hal itu aja saya minta. Supaya kita semua ikut jelas, penghakiman ini Kristus melakukan apa untuk orang percaya dan orang tidak percaya. Terus kaitannya dengan tadi ada disinggung dosa besar, dosa kecil. Ya, itu. Iya. Nah, yang Kristus lakukan itu ya pasti itu memisahkan antara domba dan kambing. Jadi Kristus di depan umum penghakiman Kristus itu Kristus akan membedakan orang yang akan masuk surga dan neraka gitu. Akan diperjelas dalam keadilan Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berbicara mengenai yang tadi tentang ilustrasi kota Sodom, itu berbicara mengenai orang-orang yang dihukum. Maksudnya orang-orang yang sudah masuk ke dalam penghukuman itu, tetapi mereka kan punya perbuatan gitu, perbuatan yang
maksudnya hukumannya tetap sama di dalam neraka, di dalam hukuman kekal, tetapi akan ada apa ya di dalam hukuman itu. Kalau misalnya kita lihat dari ilustrasi Kristus mengatakan orang-orang Kapernaum itu mereka sudah mendengar loh tentang, mereka sudah melihat mujizat orang-orang Betsaida itu, tapi mereka tidak mau percaya gitu. Sedangkan orang-orang Sodom, maksudnya kita bandingkan dengan orang-orang Sodom, jadi yang dikecam oleh Kristus dan juga orang Sodom tuh mereka sama-sama di neraka memang. Cuman Kristus menegaskan bahwa betapa degilnya hati orang yang sudah sudah mendengar tetapi tidak percaya gitu. Nah, itu berbicara mengenai penghukuman yang dihukum kekal itu. Nah, kalau misalnya orang benar itu berbicara mengenai upah kan, berbicara mengenai upah yaitu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk Kristus gitu. Seperti itu. Kok apakah sudah jelas atau mungkin mau ditambahkan? Ya, saya pikir sudah jelas kok ya. Jadi di penghakiman terakhir ada dua kelompok besar, orang percaya dan yang tidak percaya. Orang percaya dalam penghakiman terakhir untuk menentukan pahala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi ingat ya, masuk surganya karena iman saja. Tapi pahala di surga itu ditentukan oleh bagaimana ketaatan, pelayanan, dan sebagainya. Nah, ketaatan pelayanan untuk diberikan upah itulah yang akan diterima ketika penghakiman terakhir. Jadi bagi orang percaya penghakiman terakhir sama sekali tidak menakutkan, melainkan ada sukacita, satu perayaan anugerah Tuhan. Untuk orang yang tidak percaya, mereka akan dihakimi untuk menerima hukuman yang seadil-adilnya. Tadi ada catatan dosa kecil, dosa besar. Memang semua dosa di hadapan Tuhan sama. Tapi ingat, dosa besar, dosa kecil ini ditinjau dari hukumannya. Hukuman itu ditentukan, Allah itu maha adil ya. Jadi orang yang merampok 1 juta dengan orang yang merampok 1 triliun, masa sama hukumannya? Orang yang merampok karena terpaksa dengan orang yang merampok karena hobi misalkan, apakah sama? Orang yang merampok dengan membunuh dengan orang yang merampok dengan cuma mengikat korbannya, apakah sama hukumannya? Semua itu akan menentukan tingkat hukumannya. Jadi dosa besar, dosa kecil bukan masalah dosanya itu besar atau kecil, tapi ditinjau dari hukumannya, itu ada hukumannya lebih berat daripada yang lain. Kira-kira itu mungkin bisa memperjelas ya. Iya, yang terakhir mungkin di kolom chat, semua orang yang hidup dan mati masih perlu tubuh kemuliaan untuk masuk ke dalam kehidupan eskatologi atau hidup kekal. Jadi ada kebangkitan orang mati untuk mendapatkan tubuh kemuliaan ini. Setuju atau tidak contoh? Iya. Kita maksudnya untuk masuk ke surga ya kita menggunakan tubuh kemuliaan. Setuju. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Contoh. Oh iya. Menanya. Oh iya, sebenarnya sama Musa juga sih. ini pertanyaannya berkaitan dengan kayak Ana, Kohandi gitu ya. Saya masih bingung nih. Nih di Lukas pasal 23 ayat 43 di situ tertulis kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kemudian yang kedua itu di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana ya kaitan antara dua ayat ini gitu ya. Jadi kalau di Lukas itu Yesus berkata penjahat itu bersama-sama dia di dalam Firdaus. Nah, lalu Paulus bilang kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Nah, apakah langsung diadili, langsung di Firdaus, atau yang tadi Musa bilang tidak sepenuhnya gitu? Itu bagaimana ya untuk memahami dua ayat ini? Iya, jadi tidak kontradiksi. Makanya saya berulang dijelaskan, ketika seseorang meninggal dunia yang percaya, rohnya langsung ke surga. Tapi belum menikmati kepenuhan akan pahala yang akan diberi, yang akan diterimanya. Yang tidak percaya langsung ke neraka. Tapi belum menerima penghukuman yang penuh sesuai dengan perbuatan dosanya. Jadi penjahat sebelah Yesus langsung ke surga? Iya. Tapi apakah nanti akhir zaman akan ditata pengadilan Allah? Iya. Tidak kontradiksi.
ditata pengadilan Allah bagi penjahat yang bertobat itu, ya nggak tahu nanti dia akan terima pahala seperti apa. Jadi intinya penghakiman terakhir bagi orang percaya itu adalah untuk memberikan satu kepenuhan dari apa yang dia dapatkan di dalam kerajaan Allah. Istilahnya pahala itu saja. Artinya nanti kalau saya membayangkan begini ya, di akhir itu pengadilan ini kan yang seperti Ko Rizky bilang kan sama Ko Handi itu kan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya, begitu ya. Tidak, nah kalau pengadilan terakhir tidak. Oh tidak ya. Tidak dengan makanya kan ada dua macam, ada dua kelompok kan. Untuk yang domba orang percaya tidak lagi menentukan apa dosa atau tidak. Tidak, itu sudah pasti ke surga, sudah tidak menentukan mana surga neraka, tidak. Jadi pengadilan terakhir bukan untuk lagi menentukan. Hanya yang dikatakan contoh Elsa itu mendeklar untuk semuanya begitu. Bukan untuk memilah-milah, tidak. Pemilahan itu bagi yang mati sudah selesai. Yang percaya langsung ke surga, yang tidak percaya langsung ke neraka. Jadi penghakiman terakhir bukan untuk memilah itu, memilah surga dan neraka, tidak. Yang surga sudah surga, yang neraka sudah neraka, begitu. Ya tadi hanya yang percaya akan mendapatkan satu pahala yang sempurna, yang penuh sesuai dengan ketaatannya. Yang tidak percaya menerima penghukuman yang penuh. Itu saja. Ya itu saya membayangkan berarti kalau di hari-hari terakhir itu berarti nanti ada dua, maksudnya ini yang orang-orang benar itu akan menerima pahalanya, begitu kan? Pasti kan mereka di surga, begitu kan konteksnya. Nah, kemudian di neraka penghakiman di neraka, begitu ya Musa ya? Iya, untuk menentukan tingkat hukuman yang seadil-adilnya. Lalu kalau yang tadi itu di 2 Korintus 5:10 itu di bagian terakhir itu sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, itu maksudnya gimana maksudnya? Nah, karena kita ini kan dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan, maka perbuatan kita itu akan dilihat dari apa yang Yesus kerjakan. Jadi mesti menafsirkan ayat itu ditafsirkan dalam kaitan dengan ayat-ayat yang lain, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, bahwa Allah membenarkan kita yang di dalam Kristus, bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan untuk kita. Jadi ketika kita dipanggil dalam penghakiman terakhir ya, kalaupun kita ditanya perbuatan kita dilihat bukan dari perbuatan kita, tapi dari apa yang Yesus lakukan untuk kita. Makanya saya mau mengatakan tadi, saya tidak setuju ketika dikatakan dosa kita akan diungkapkan, karena semua itu sudah selesai dalam Kristus. Maka Allah melihat kita itu melihatnya di dalam Kristus, berkenaan dengan dosa kita itu. Tapi berkenaan dengan pahala, memang Allah memperhitungkan semua yang kita lakukan. Lagi serius ini. Iya. Gitu. Itulah bahagianya kita di dalam Kristus. Jadi semua perbuatan dosa kita itu memang sudah dibereskan melalui apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Sukacitanya kita di situlah, penghiburan kita yang sejati di situ. Maka penghakiman terakhir menjadi satu sukacita yang penuh, satu perayaan anugerah Tuhan. Oke Musa, terima kasih. Ya. Saya tanya boleh? Ini langganan. Contoh, tadi ada orang-orang kudus yang ikut menghakimi. Terus ini di Matius 19. Oh iya. Matius 19 ayat 28 itu begini kata-katanya. Apa itu kata-katanya begini, menghakimi ke-12 suku itu ya. Engkau akan menghakimi ke-12 suku. Berarti itu rasul-rasul itu ikut menghakimi ya, San? Maksudnya 12 murid Yesus. Iya, soalnya ini kan di sini kan pasal 9, Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ya. Iya. Coba bisa dibuka ya firman yang Matius 19 ayat 28. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, jadi kita juga ikut menghakimi itu kalau kita. Yang tadi kita mendukung gitu, maksudnya kita nggak menghakimi karena yang mutlak kan cuma Kristus. Tapi kita sebagai orang-orang yang
sudah diselamatkan, yang sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, kita ada bersama-sama dengan Kristus gitu, terlibat. Tetapi bukan kita yang bukan orang-orang kudus yang menghakimi, tetap Kristus. Cuma kita terlibat, orang-orang kudus itu terlibat di dalam penghakiman itu. Berarti kita duduk nonton gitu ya, Swan? Kasarnya gitu. Ya, firmannya itu firmannya itu gimana sih kalau kita artikan firmannya? Enggak nonton sih kok, maksudnya bagaimana ya jelasin ya? Gimana Musa? Iya, jadi kita sama Kristus kan jadi satu toh. Kristus kepalanya, kita tubuhnya. Jadi ketika dikatakan kita menghakimi bersama Kristus, ya kita tidak terpisah dari Kristus. Bukan berarti kita memerintah, kita menghakimi sendiri, tidak. Tapi kita semacam mengaminkan apa yang Yesus katakan. Karena kita dengan Kristus itu satu kan. Dia kepala, kita tubuhnya. Jadi ketika dikatakan bersama-sama menghakimi dalam konteks itu, bukan hanya nonton, tapi terlibat semacam secara aktif dalam pengertian mengaminkan. Ketika Kristus ketok palu kepada si A, kita itu semacam mengaminkan, iya ini betul, ini adil, kira-kira begitu. Dan itu dikatakan kita menghakimi dengan Kristus, bersama Kristus. Oh, itu yang ke-12 sukunya yang dimaksud apa? Seperti di Lukas kan juga ada Musa. Ya, itu gambaran dari orang-orang yang tidak percaya bisa terjadi. Ya, Lukas 20. Itu banyak penafsiran, tahu. Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa itu, Musa? Sorry, laptopnya ngehang. Jadi, apa aku bisa dengar ya? Bisa. Jadi ke-12 suku Israel yang dihakimi itu bisa berarti orang-orang yang tidak percaya juga ya. Itu merupakan perwakilan aja dari orang-orang yang tidak percaya. Berarti itu bukan suku Ani ya, Musa ya, bukan suku Yehuda, Benyamin, apa itu bukan ya? Bukan. Itu mereka mewakili saja. Oh iya. Terima kasih Musa. Tante Elsa, saya mau tanya. Yang slide terakhir itu ada 1, 2, 3, 4. Oh iya, sebentar. Coba ditampilkan dulu. Yang kedua. Oh iya, sebentar, agak Ya, yang kedua, hari penghakiman pada akhirnya akan menyingkapkan bahwa keselamatan dan berkat hidup kekal akan bergantung kepada relasi seorang dengan Kristus, Yesus Kristus. Ini bergantung pada relasi seorang, apakah usahanya atau bagaimana? Ini maksudnya. Maksudnya di dalam iman kok, maksudnya punya relasi dengan Kristus gitu maksudnya. Bahasanya aja itu kok. Ini yang mengkhawatirkan kan dengan kalimat ini bisa seakan-akan adalah bergantung dari relasi. Kalau saya membangun relasi dengan Kristus, maka saya akan selamat. Kalau saya nggak membangun, nggak berarti keselamatan itu berdasarkan saya. Apakah begitu? Atau itu hanya sedang berbicara tentang sebuah relasi? Enggak kok, itu berbicara tentang iman. Maksudnya iman kan kita secara otomatis punya relasi yang akrab dengan Kristus kan. Bicara tentang itu kok. Maksudnya keselamatan kekal kita itu, hidup kekal itu berdasarkan kepada hubungan kita dengan Kristus dalam iman itu. Ya, justru kita lebih menekankan kan kepada anugerahnya. Bukan karena relasi, kita nggak mungkin bisa membangun relasi tanpa anugerah Tuhan. Oh, maksudnya di bagian itu. Oke. Saya melihat kalimatnya ini yang bisa membingungkan. Karena berbicara relasi, bukan masalah relasinya. Yang intinya kita nggak mungkin bisa berelasi dengan Tuhan, mempertahankan dengan baik, tanpa anugerah Tuhan. Iya. Iya, betul kok. Tapi ini maksud saya bukan ke arah kita yang berusaha gitu maksudnya.
Tapi itu maksudnya tentang ikatan kita dengan Kristus. Cuma mungkin bahasanya agak salah atau disalahpahami mengerti, tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya itu tentang hubungan Kristus ya. Pasti berbicara mengenai anugerah itu. Ketika kita mendapatkan anugerah kan secara otomatis kita berelasi dengan Kristus di dalam anugerahnya itu, karena kita punya iman, karena Kristus memberikan anugerah dan kita memiliki iman, maka terikatlah relasi dengan Kristus. Dan ya, itu yang kanan saya itu kan bergantung kepada anugerah. Oke. Dari kalimat ini kan sepertinya ada usaha kita, jadi relasi. Nah, kalau kita berbicara relasi kita nggak pernah bisa bangun dengan baik tanpa anugerah Tuhan. Ya kan, itu penekanannya. Nah, apakah kalimat ini sudah benar apa enggak? Karena kalau ditafsirkan seperti itu, berarti tergantung dari relasi saya. Kalau saya membuat relasi dengan Yesus Kristus, maka saya akan selamat. Kalau saya enggak lakukan, enggak. Maka keselamatan hidup kekal itu bergantung pada saya. Sedangkan kita mempercayai bahwa itu karena anugerah. Tapi kalau kita berbicara relasi, ya memang ada relasi kan, setelah kita mendapatkan anugerah ada relasi, tapi penekanannya bergantungnya itu. Oh, maksudnya di kata bergantungnya ini. Iya. Nah, ini hanya masalah penjelasan saja. Ketika dikatakan itu adalah relasi dengan Kristus, maka pengertian kita adalah relasi sebagai buah dari iman, bukan relasi penyebab dari iman. Itu mungkin clear-nya di situ saja. Jadi ketika ada kalimat bergantung pada relasi kita dengan Kristus, relasi itu mesti dimengerti sebagai buah dari iman. Karena kalau iman sejati itu pasti ada relasi. Kalau iman sejati tapi tidak punya, kalau mengatakan punya iman tapi tidak ada relasi dengan Kristus, itu omong kosong, itu iman yang mati, itu bukan iman. Jadi ketika ditekankan relasi, itu mesti dipahami relasi sebagai buah dari iman, yang adalah anugerah itu sendiri. Apakah ada lagi? Kolom chat contoh. Oh iya. Di chat. Oke. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sebentar ya, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Siapa yang dimaksud dengan kita tidak akan mati semuanya? Apakah ini mengacu kepada Elia dan Henok? Kalimat kita semuanya akan diubah. Ini maksudnya kita semua ini, apakah maksudnya dari Adam sampai seluruh manusia tanpa terkecuali? Diubah di sini, diubah kan menjadi apa? Kapan waktunya diubah di sini? Oke. Kita kalau misalnya bicara ini, berarti kita harus lihat konteksnya ya. Konteks 1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan tubuh. Jadi pertanyaan pertama, siapa yang dimaksud kita tidak akan mati semuanya? Kita semua akan diubah. Oke, sebentar. Kalau Korintus itu kan itu sedang berbicara mengenai tentang kebangkitan tubuh gitu. Kebangkitan tubuh ya tubuh kemuliaan untuk kita orang percaya yang tadi sudah sempat dan kita juga ketahui itu. Dan iya, dari Adam sampai kepada manusia yang mati, yang sudah mati akan mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan itu. Atau Muse boleh tolong dibantu Muse pembahasannya? Saya agak kurang. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini sudah dijawab sendiri oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 yang kami selalu saya bacakan juga ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Itu yang dimaksud ketika Paulus mengatakan kita semua tidak akan mati. Siapa? Ya kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, yang tidak mati, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini kemarin yang ditanya mana dulu, apakah bersama-sama itu ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saya pikir dengan membaca 1 Tesalonika pasal 4 ini sudah bisa menjawab lah untuk dua pertanyaan ini ya. Siapa yang dimaksud yang tidak akan mati ya? Ya kita yang kalau masih hidup sampai kedatangan Yesus. Yang akan mendapat tubuh kemuliaan siapa? Ya semua orang yang percaya, baik yang mati maupun yang masih hidup waktu Yesus datang. Diubahkan menjadi apa? Ya diubahkan mengenakan tubuh kemuliaan. Bagi yang mati kan tubuhnya dibangkitkan dan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita yang hidup langsung diubahkan sekejap mata, bukan lagi memakai tubuh kita yang ada darah dan daging, tapi ada dengan tubuh kemuliaan yang sempurna itu. Kapan waktunya diubah? Ya waktu Yesus datang kedua kali, gitu ya. Berkat hidup kekal bergantung kepada relasi, hidup kekal bergantung pada iman. Tapi iman yang sejati dibuktikan dengan relasi. Jadi relasi adalah merupakan bukti dari iman. Ngomong iman tapi tidak punya relasi dengan Kristus, itu cuma iman yang diakal saja atau cuma iman yang sementara ya. Jadi hidup kekal hanya karena iman, tapi ingat iman yang sejati itu pasti dibuktikan dengan berelasi dengan Kristus. Oke, terima kasih Muse. Yang ada sudah selesai atau ada yang masih belum jelas? Contoh. Ya. Boleh kan nanya contoh? Ya boleh. Ya. Ini mungkin lepas sedikit gitu ya, saya nggak tahu. Tapi ini menggelitik di benak saya. Bagaimana dengan kematian transgender contoh? Kalau misalnya dia kan seorang laki-laki, tapi dia berubah sudah jadi wanita, pure wanita lah, pokoknya semua diubah semua. Terus dia dulu belum percaya Tuhan, dia sekarang jadi percaya Tuhan. Tapi soal keimanannya itu bagaimana contoh kalau dia mati? Saya pernah sih pernah dengar pembicaraan tentang ini ya. Karena ini berbicara tentang jiwa, maksudnya nggak tahu ya di medis atau di dunia psikis jiwa tuh kayak gimana. Tapi yang saya tahu tuh, yang saya pasti tahu itu adalah ketika orang sudah di dalam Kristus, sudah percaya kepada Kristus, sudah mendapatkan, maksudnya dia ada dalam anugerah Kristus, yang saya percaya pasti gambar dirinya akan kembali gitu. Maksud saya, kita kan di dalam Kristus kan selain kita mendapatkan anugerah keselamatan yang hidup kekal itu, kita juga diperbaharui dalam banyak hal kan, pola pikir, dalam jiwa juga, dalam mental. Jadi kalau saya rasa kalau transgender atau apapun ya mungkin memang fisik dia kalau sudah terlanjur operasi dan segala-gala ya mungkin nggak bisa berubah ya. Tapi kalau dia sudah punya gambar diri yang diperbarui ya dia akan menerima dirinya sebagai seorang laki-laki utuh, seorang perempuan utuh, meskipun mungkin sudah terlanjur dia sebelum mengalami pertobatan itu, dia sudah terlanjur mengubah bagian-bagian yang tidak seharusnya dia ubah. Kalau saya sih merasa pembaharuan gambar diri itu sih, maksudnya pembaharuan gambar diri itu adalah bagian dari hasil kita telah mendapatkan anugerah. Kalau misalnya dia tetap kekeh dengan, misalnya dia perempuan, dia tetap kekeh saya laki-laki gitu, ya perlu dipertanyakan apakah dia benar-benar sudah mengalami pembaruan, karena kan Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan itu bukan hanya secara fisik, tapi dengan tugas, dengan tanggung jawab, dengan mungkin juga dengan mental dan segala-gala kan sudah terbentuk. Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah kalau ada penyimpangan, yaitu pasti karena akibat dosa, karena juga mungkin gangguan mental atau gimana-gimana. Tapi yang pasti ketika dia sudah mengalami anugerah Kristus, sudah ada pembaharuan, harusnya gambar dirinya itu kembali gitu. Karena kan itu berbicara juga tentang gambar diri yang rusak. Sampai dia tidak meyakinkan dirinya adalah seorang yang dari lahir yang Kristus. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Saya kurang paham tentang medisnya atau tentang gangguan jiwa mental yang melatar belakangi orang itu memutuskan untuk jadi transgender atau gimana. Tapi yang saya tahu
tentang pembaharuan gambar diri itu. Di Perjanjian Lama seperti kita tahu ya, contoh ya di kitab apa itu ya, Ulangan atau apa itu ya, ada kan di kitab apa ya, kalau nggak salah Ulangan atau apa, Pemburit dan lain sebagainya, itu kan tidak ada bagian di dalam Kerajaan Allah atau apa kalimatnya kira-kira, bagaimana contoh itu? Oh, iya, maksudnya memang benar, tapi kan kalau dalam konteks dia sudah percaya Kristus nih, saya di akhir hidupnya dia ternyata menyadari seluruh dosanya, ya sebesar apapun dosanya itu diampuni, asal dia benar-benar menerima Kristus sebagai anugerah itu. Tapi kalau misalnya di kitab PL bilang orang pemburik atau yang homoseksual atau gimana-gimana itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, ya berarti sampai akhir hidupnya orang-orang seperti itu maksudnya, Cek. Maksudnya orang-orang seperti itu yang memang tidak mendapatkan anugerah, ya tidak mendapat bagian dalam anugerah Allah gitu, tidak mendapatkan bagian dalam keselamatan Allah. Berbeda kasus dengan orang-orang pemburik atau homoseksual atau apapun itu yang sudah mengalami pertobatan. Kalau yang sudah mengalami pertobatan dan mendapatkan anugerah Kristus, masa lalunya seburuk apapun, ya dia akan mendapatkan bagian selama dia sungguh-sungguh percaya dan mengalami pembaharuan itu di akhir hidupnya atau gimana. Kita bisa lihat salah satu contoh yang penjahat itu kan, dia kan penjahat kan, termasuk orang-orang yang harusnya tidak mendapat bagian, tapi di akhir hidupnya dia mengalami pembaharuan pikiran, pengakuan dan segala macam, akhirnya dia mendapatkan bagian. Jadi kalau firman Tuhan bilang penjahat-penjahat atau orang-orang yang itu tidak mendapat bagian, ya berarti sampai akhir hidup mereka tidak percaya kepada keselamatan itu. Begitu, Cek. Apakah sudah paham atau masih kurang? Saya mau minta Musa lebih ditambahkan, Musa, boleh ya? Boleh. Iya, jadi jangankan yang pemburit ya, saya bacakan di Wahyu ya, Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kalau kita bicara orang keji, wah itu bukan aku, kan gitu ya. Pembunuh, wah itu bukan aku. Orang-orang sundal, termasuk pemburit, wah itu bukan aku. Tukang sihir, bukan aku. Penyembah berhala, bukan aku. Tapi bagaimana dengan pendusta? Siapa yang tidak pernah berdusta? Jadi sebenarnya semua yang dicatat seperti itu adalah seperti yang contoh Elsa jelaskan. Ketika tidak ada pertobatan, maka jelas lautan api akan menjadi bagiannya. Tapi siapapun dia, termasuk dosa yang kita anggap paling menjijikkan, tapi kalau dia bertobat percaya Yesus, maka dia diselamatkan. Jadi diselamatkan bukan tergantung jenis dosanya, tapi diselamatkan adalah lagi-lagi iman. Punya iman tidak? Kalau dia jenis dosanya kita anggap sebagai dosa yang biasa ya, kayak berbohong segala macam gitu, tapi dia tidak beriman sama Kristus, neraka bagiannya. Tapi kalau dia pernah melakukan kejahatan, dosa-dosa yang kita anggap menjijikkan ya, persundalan, homoseks, lesbi dan sebagainya, dan kemudian dia percaya pada Kristus, dia diselamatkan. Jadi yang membuat dia diselamatkan bukan jenis dosanya, tapi apakah dia beriman atau tidak. Dosa yang paling hitam di dalam iman kepada Kristus akan menjadi dibersihkan. Yang paling merah akan menjadi putih. Gitu. Terima kasih. Makasih Musa, makasih contoh. Oke, iya begitu Bapak Ibu. Oke, iya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah segala sesuatu ini boleh berkenan di hadirat Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan segala sesuatu yang mungkin masih menjadi pertanyaan atau kebingungan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Engkau saja menyempurnakan dengan kuasa-Mu yang penuh itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali beristirahat menutup malam ini. Biarlah setiap kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh bangun kembali di esok hari dengan segar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.